Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Oke, kembali lagi general reading, pembacaan secara kolektif, energi banyak orang. Jadi bisa beberapa cocok di teman-teman juga, bisa juga nggak cocok gitu ya. Jadi ambil hal-hal positif dari pembacaan ini gitu ya. Karena energi bisa berubah-berubah gitu. Dan pembacaan ini juga mungkin bisa menjadi pedoman untuk langkah selanjutnya dalam perjalanan kehidupanmu gitu ya. Kembali lagi pembacaan ini aku lebih intensikan ke hal-hal yang positif gitu ya. Agar mudah diserap, agar tidak ada kebencian gitu terhadap situasi yang sedang dijalani. Oke. Aku ngambil tema ini ada perpaduan 30 hari ke depan atau 1 bulan ke depan. 30 hari ke depan dari sekarang gitu ya. Ini juga karena energinya udah masuk pertengahan Agustus. Eh, kita cek energi kembali sampai 30 hari ke depan. Dan pembacaan ini juga sifatnya timeless reading gitu ya. Kapanpun kalian ketemu dengan video ini, berarti berlaku dari hari itu sampai 30 hari ke depan. Oke, kita lihat ya dari kartunya. Oke. Following your bliss, mending bridges, receiving from angels. Oke, 30 hari ke depan kalian diminta untuk set intention diri kalian sendiri gitu ya. Diminta untuk berbahagia apapun situasi kondisi gitu. Bukan berarti aku bilang ke teman-teman untuk menolak perasaan sedih gitu ya. Kalian diminta untuk menerima proses yang ada hari ini, saat ini, di 30 hari ke depan, tapi jangan lupa, jangan hilangkan rasa sukacita. If you feeling joy gitu ya, jika kamu lagi ngerasain happy, nikmati kebahagiaanmu walaupun sebenarnya sekitar lagi tidak mendukung gitu ya. Karena aku melihat beberapa dari kita sudah diminta saatnya gitu ya, melihat small things, hal-hal kecil yang bisa memberikan kamu sukacita, yang bisa menghadirkan canda tawa di dalam kehidupanmu gitu. Dan aku juga melihat di sini ada mending bridges. Beberapa dari teman-teman lagi ada di fase atau proses pembenahan diri, memperbaiki apa yang sedang hadir saat ini, baik secara positif maupun secara negatif. Negatif ini konotasi banyak beberapa dari kita mungkin memberikan masukan hal-hal yang sebenarnya jiwa kita menolak gitu ya. Harusnya kamu bisa mengundang kebahagiaan ke dalam dirimu gitu. Tapi kamu selalu memfokuskan diri di penderitaan gitu sehingga kebahagiaannya sebenarnya mau masuk gitu. Cuman kita agak menolak gitu ya karena sudah termindset di pikiran bahwa sampai kapanpun ya
susah bahagia gitu ya. Orang lain udah bilang aku kayak begini, ya udahlah emang aku begini gitu. Tapi kan sebenarnya prosesnya Tuhan tuh minta kamu take your power back gitu ya, ambil kekuatanmu kembali bahwa sebenarnya kamu melebihi dari apa yang orang bilang gitu. Dan Tuhan semesta tuh ngajarin kita untuk ngebuktiin ke diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa eh, seperti apa yang sudah Tuhan amanatkan ke dalam diri kita. Contoh ya, kamu tuh sebenarnya ditakdirkan akan menjadi orang yang berpengaruh untuk dunia. Orang yang berpengaruh untuk orang-orang yang membutuhkan cahayamu, gitu. Tapi karena banyak sekali masukan-masukan hal dari situasi yang bisa mempengaruhi hidupmu gitu ya, sehingga kayak kamu eh, putus harapan, patah semangat kayak gitu. Dan aku melihat beberapa banyak sekali teman-teman di sini eh, yang akan menjadi mender atas hidupnya gitu ya. Ini kayak ibarat kamu tuh sedang menyeberangi situasi di belakang yang sudah tidak bisa diperbaiki. Kamu maju ke depan gitu. Tapi masih menyisakan sedikit kesedihan gitu. Jadi kaki sebenarnya sudah pikiran sudah mau melangkah ke depan, tapi kakimu belum bisa beranjak dari tempat yang saat ini gitu ya. Bisa secara fisik atau secara harafiah gitu. Ambil yang sesuai dengan positifnya aja gitu ya. Receiving from angels, 30 hari ke depan beberapa dari teman-teman akan dibukakan pintu hatinya gitu. Karena aku melihat mending bridges, beberapa kalian juga sudah banyak berproses untuk memaafkan diri sendiri, merajut luka batin gitu ya. Even pun sebenarnya apa yang kita perbaiki tidak akan bisa 100% menjadi sempurna. Tapi lewat apa yang kita rajut, itu memberikan pengalaman bahwa hal yang robek gitu ya. Hal yang telah aku jahit ini adalah saksi di mana perjalanan kehidupanku gitu ya. Bagaimana kamu berdamai dengan luka, berdamai dengan situasi, berdamai dengan orang-orang sekitar gitu ya. Sehingga malaikat turun atas hidupmu gitu ya. Kayak ini nih, yang tadinya hatimu redup, tiba-tiba bercahaya. Karena emang Tuhan mau kasih cahaya yang indah untuk dirimu itu ya. Oke, kita lihat dari kartu oracle yang lain. Oke, spy. Aku melihat 30 hari ke depan banyak orang yang akan memberikan set intention ke dirimu. Ini dari hal pekerjaan, melihat secara diam-diam bakat-bakat, kelebihan yang kamu punya gitu. Nah, sebenarnya orang tidak notice, tapi ada satu orang atau beberapa orang yang berpengaruh notice di hidupmu gitu ya. Mereka melihat ini bisa jadi dari media sosial gitu. Bisa jadi ada orang atau temanmu mengenalkan dirimu ke orang lain. Sehingga oke nih orang ini cocok buat kita ajak kerja sama. Cocok buat kita ajak collab bareng gitu ya. Dan secara percintaan, ada seseorang yang aku ngerasa memiliki sebenarnya mau memperhatikan kamu lebih dalam gitu. Kalau bisa mau bertemu kamu secara fisik, ingin banyak berbicara, ingin banyak mengungkapkan rasa, tapi
ada sesuatu hal yang dia harus pelajari dulu dari dirimu di kejauhan gitu. Jadi beberapa kali dari kalian energi di 30% adalah orang baru, 70% adalah orang lama. 70% dari sisi orang lama, banyak sekali yang cemburu melihat perubahanmu yang drastis gitu ya. Ambil yang resonate, ambil mana yang eh, sesuai dengan kondisimu saat ini gitu. Dan aku melihat orang ini banyak sekali mau mengambil keuntungan jika nanti mereka bisa mendapatkan kamu gitu ya. Orang lama ini bisa ya gini ya, gue tes lagi deh, dia tetap pada pendiriannya apa tetap masih eh, suka sama aku kayak gitu. Ambil yang resonate, banyak belajar gitu ya. Ketika kamu sudah dikecewakan sama orang lama, kamu mau memberikan kesempatan itu atau memang kamu mau memaafkan tapi tidak memberikan mereka kesempatan untuk hadir di kehidupanmu. Itu bisa jadi pilihanmu nanti ke depannya gitu. Manifest. Tell the universe exactly what you want. 30 hari ke depan banyak manifestasi yang akan terwujud. Atau ada beberapa hal yang akan kamu rubah lagi di dalam sistem journalingmu, di dalam sistem manifestmu. Contoh, kamu misalnya punya buku untuk kamu memanifestasi sesuatu hal yang mau kamu wujudkan di dalam kehidupanmu, gitu ya. Jadi kamu berbicara kembali kepada semesta, berbicara kembali kepada Tuhan. Tuhan, kayaknya aku mau manifest ini deh, hadir dalam kehidupanku. Semesta bisa nggak mewujudkan ini, gitu ya. Tapi aku merasakan manifest ini adalah manifest yang dimana kamu tidak terlalu menggebu-gebu untuk meminta ini harus terwujud dalam waktu dekat. Tapi kayak semacam 30 hari ke depan setelah kamu manifest, kamu to do something yang dimana nanti ya kalau ini terwujud puji Tuhan atau alhamdulillah, kalau tidak terwujud ya sudah berarti ada yang mau diberikan Tuhan semesta hadir yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi kartu terakhir. Pets. Getting a new pet, giving a current pet more love. Beberapa dari teman-teman 30 hari ke depan ada yang merencanakan untuk adopsi hewan peliharaan gitu. Karena ya gini ya, tiba-tiba aku ngedapetin sesuatu, hewannya tuh kucing, anjing gitu. Dan mungkin beberapa dari teman-teman selama ini tidak menyukai hewan peliharaan. Tiba-tiba ya kalian, kok aku pengen ya adopsi hewan peliharaan gitu ya. Kok aku pengen ya melihara ini gitu. Kayak kamu menemukan cinta nanti di hewan peliharaan yang akan kamu adopsi ini gitu. Kalau sudah ada panggilan ke situ, silahkan. Ini bisa diadopsi gitu ya. Tapi nanti kamu bisa connect lagi ke binatang tersebut gitu yang mau kamu adopsi gitu ya. Biasanya nanti kayak semesta sih sudah mengarahkan gitu ya. Bisa jadi nanti hewan peliharaan ini bisa nge-heal kamu, bantu healing kamu gitu ya. Membantu untuk melindungi kamu gitu dari energi-energi negatif gitu ya. Kalau udah ada panggilan ke situ silahkan bisa diadopsi gitu ya.
Kita lihat dari kartu tarotnya. Secara umum, akan ada kemenangan yang hadir dalam kehidupanmu. Buah hasil perjuangan, buah hasil kerja keras, yang dimana nanti 30 hari ke depan kayak kamu akan mendapatkan suatu posisi, baik secara pekerjaan, akan mendapatkan kejelasan, baik secara pekerjaan, finansial, percintaan gitu ya. Dan aku melihat beberapa dari teman-teman kehidupannya lebih bahagia aja. Ada yang kalian banggakan dari diri kalian gitu ya. Oke, aku melihat lagi di sini ada Nine of Cups. Ada pemenuhan secara sisi emosional, secara cinta, secara kasih sayang yang pada akhirnya 30 hari ke depan kamu diberikan hadiah oleh semesta, bangga atas dirimu sendiri. Bangga atas apa proses-proses yang sudah kamu jalani gitu ya. Dan di sini step by step keinginanmu lebih terwujud karena kamu orang yang mampu bisa memberikan cinta ke dirimu sendiri gitu. Aku melihat set intentionnya banyak sekali orang-orang yang menonton video ini lebih memberikan banyak cinta ke dirinya setelah sekian lama banyak memberikan sesuatu hal ke orang lain gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ada Ace of Wands. Ada opportunity, ada keberanian yang tiba-tiba lahir atau hadir dalam kehidupanmu. Karena efek kamu mencintai dirimu sendiri, kamu nge-treat dirimu lebih baik, sehingga Tuhan tidak tutup mata. Tuhan hadirkan opportunity yang aku ngerasain kok energinya lebih deep, lebih besar gitu. Lebih besar bahkan dari yang kamu minta sama Tuhan gitu ya. Dan ini pun tongkat yang kamu pegang ini tongkat yang tidak tergoyahkan gitu. Jadi kamu banyak sekali merefleksikan batin beberapa bulan ke belakang sehingga 30 hari ke depan energinya lebih banyak. Ini bisa jadi banyak sekali peluang-peluang baru yang mau hadir gitu ya. Tidak hanya pekerjaan, materi, finansial, tapi percintaan juga gitu ya. Percintaan ini tidak hanya akan ada orang baru yang mau hadir juga, tetapi teman sejiwa gitu ya. Terus batinmu lebih fresh, lebih segar gitu ya. Aku ngerasain rasa dingin gitu ya. Dingin yang benar-benar sejuk gitu. Oke, kita lihat satu kartunya. Ada Moon. 30 hari ke depan kamu lebih intuitif. Lebih, aku melihat ada kartu Magician gini. Lebih intuitif, lebih tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kayak ada semacam perlindungan dari semesta akan orang-orang yang mau memanfaatkan kamu kembali. Karena aku melihat beberapa dari kalian adalah jiwa-jiwa yang sangat sensitif too much. Sensitif di sini bukan berarti baperan, tapi kayak kamu ngerasain ada sesuatu energi, ada sesuatu hal yang di orang itu membuat kamu tidak nyaman gitu. Itulah dimana intuisimu jalan 30 hari ke depan, intuisi lebih tajam gitu ya. Dan kamu banyak sekali
hal-hal yang hadir di dalam kehidupanmu gitu. Sehingga karena ini banyak hal yang mau hadir dalam kehidupanmu, ketika intuisimu jalan, kamu akan lebih selektif. Jadi tidak hanya ya peluang ini satu masuk, udah terima. Yang kedua datang terima. Ketiga datang terima. Enggak yang kayak gitu. Kamu nanti akan lebih selektif lagi. Ini untuk memberikan eh, efek yang lebih baik atau yang ada malah membuat kamu nanti semakin down atau jatuh gitu ya. Oke, ini yang mau dikatakan oleh semesta. Beberapa teman-teman ada yang lihat angel number ini 1122. Oke. Pola lama rekalibrasi energi dukungan ilahi. Oke. Ya. Aku merasakan ada beberapa pola lama yang akan menghilang sedikit demi sedikit. Gimana ya? Ini keinginan dari diri kalian sendiri. Karena kalian sudah capek. Otomatis ketika kalian mampu berserah diri sama semesta, sama yang maha kuasa, atas situasi yang dimana ketika kamu mempertahankan ini, tidak ada perubahan, akhirnya kamu let the surrender to divine, berserah dengan penerimaan yang rendah hati ke semesta, dan ini ada rekalibrasi energi, yang artinya energi lama yang selama ini ngendap di diri kita, dikalibrasi orang, kita mau dinaikkan ke level yang baru gitu ya. Dan ini pun ada dukungan dari ilahi, dukungan dari Tuhan, bahwa kamu yang nonton video ini lagi diprotek banget sama semesta, karena kamu akan membawa perubahan yang besar dalam kehidupanmu, gitu ya. Oke, di sini kamu akan mendapatkan dukungan dan kebaikan tidak terduga dari Tuhan dan semesta. Itu ya. Percaya saja sama apa yang sedang kamu jalani di kehidupanmu saat ini. Bahwa kamu layak, kamu bahagia, kamu memang adalah jiwa-jiwa yang mendapatkan perlindungan semesta gitu. Dan kamu akan diberikan kebaikan-kebaikan yang tidak terduga. Tapi ini jangan ditunggu ya, tetap berjalan. Kalian mau ngelakuin sesuatu hal yang positif pastinya, jalan aja sama aktivitas yang ada saat ini. Ketika hal yang baik yang tidak terduga mau datang, ya it's time to receive gitu ya, menerima. Aku melihat tangan terbuka dan di dalam tangan kayak gini, tapi di tangan ini ada gambar hati, pertanda kayak kamu siap menerima hal ini gitu ya. Oke, yang ketiga, kamu akan selaras dengan semesta, buka hati dan terima cinta dan kasih dari Tuhan. Rekalibrasi energi akan menuntun kamu pada keselarasan. Ketika kamu selaras, kamu akan dituntun dan dibimbing. Gitu. Sebenarnya kita manusia yang hadir, kita manusia yang dituntun sama Tuhan. Perbedaannya, kita mau menerima atau kita menolak tuntunan semesta. Tapi kamu berani membuka diri untuk menerima perubahan dan berani menerima keselarasan dengan semesta. Dan ini diminta untuk membuka hati dan menerima cinta kasih dari Tuhan. Gitu ya. Oke, yang keempat. Kamu adalah anugerah semesta yang bukan menjadi orang biasa. Tetapi kehadiranmu akan dibutuhkan orang-orang. Gitu ya. Jadi, kamu-kamu ini bukan orang biasa. Tapi jangan sombong juga walaupun bukan orang biasa gitu. Ya biasa aja ngejalanin hidup ini gitu. Kalau kamu ngerasain di dirimu bahwa kamu orang yang
tidak biasa-biasa aja, ya kamu klaim gitu bahwa kamu dilindungi, diberkati kehidupanmu oleh semesta di dalam kekurangan dan kelebihanmu gitu. Dan biarlah orang yang menilai kamu sebagaimana mestinya dirimu gitu. Jangan mengumbar-ngumbar, oh aku seorang healer, oh aku praktisi Reiki gitu contohnya. Oh aku tarot reader berpengalaman 10 tahun, 15 tahun di bidangnya gitu. Itu bisa kamu sematkan, tapi tidak untuk diglorifikasi gitu ya. Tidak untuk dijadikan kesombongan gitu. Tapi biarlah dengan dirimu yang seapa adanya, tiba-tiba orang datang membutuhkan ruang itu. Karena ada di dalam batinnya dia yang kurang, dia membutuhkan itu di diri kamu gitu ya. Ini maaf ya kameranya agak ngeblur, HP lama. Oke, yang kelima, jangan mengabaikan petunjuk semesta karena kamu sedang dipulihkan dan diarahkan ke versi terbaru jiwamu. Itu tadi intuisi ya, jangan mengabaikan petunjuk-petunjuk semesta karena kamu lagi di align kehidupanmu. Kamu lagi proses pemulihan, proses menuju diri sejati gitu. Karena apa kamu nih masuk proses pemulihan? Karena kamu bersedia menerima dirimu dipulihkan sama Tuhan gitu. Kalau nggak bersedia menerima dipulihkan, ya gitu sampai kapanpun susah menerima perubahan gitu. Terlalu keras, terlalu ego dengan diri sendiri gitu. Sini petunjuk apapun itu, bisa angel number, bisa hewan-hewan ya seperti kupu-kupu gitu ya, kumbang, banyak hal lain gitu ya, bunglon kayak gitu. Maknai apa arti atau pesan yang hadir di kehidupanmu gitu ya. Oke, yang keenam. Kamu akan berjalan dengan bertahan sesuai dengan visimu tanpa kehilangan jati diri. Oke, kamu sedang dibentuk pengalaman dari rasa sakit hati dan penderitaan menjadi kebijaksanaan. Oke, aku taruh sini. Ya, kita diminta jangan sampai kehilangan jati diri. Sayang-sayang proses ini tuh capek gitu ya. Bagaimana kamu mengakui bahwa kamu memiliki luka, mengaku sama Tuhan dan semesta bahwa kamu pengen diubah, pengen dipulihkan kehidupannya gitu ya. Tapi jangan sampai dunia luar mempengaruhi jati dirimu. Sehingga kamu kehilangan arah, kehilangan visi, kehilangan tujuan dirimu gitu ya. Rasa sakit dan penderitaan yang terjadi saat ini, kamu mau diarahkan ke kebijaksanaan. Sehingga itu membuatmu memberikan pengalaman. Dan pengalaman itu adalah saksi bahwa nanti kamu bisa membantu orang untuk memulihkan dirinya. Nggak bisa toh jadi coach gitu ya, jadi guru. Kalau kamu cuman hanya mengandalkan belajar, ya contoh ya sertifikasi gitu ya. Sementara kita belum mampu menyembuhkan luka batin kita gitu. Ya, ini proses dulu yang pahit-pahitnya gitu ya. Nanti ketika ada tiba-tiba orang datang, aku lagi ngalamin ini gitu ya. Dan ternyata itu tergambar di jiwamu, ini aku yang dulu gitu. Jadi kamu bisa memberikan masukan-masukan, insight-insight positif gitu ya. Oke, dari percintaannya
Apa pesan yang mau disampaikan dari percintaan? Release your ex. Lepaskan mantan pada tempatnya. Lepaskan mantan pada tempatnya. Lepaskan orang-orang lama yang sudah tidak untuk kamu. Kalau udah lepas ya jangan dicari-cari. Ya, ya bisa jadi ini sebenarnya ya karmamu udah selesai sama orang ini, nggak usah dicari-cari gitu. Gitu ya, lepasin semua segala sesuatu yang sudah tidak mendukung perjalanan kehidupanmu. Kamu kan mau maju ke depan, nggak mungkin dong nengok ke belakang terus gitu ya. Oke, make the effort. Cinta itu harus sejalan dengan tindakan. Nggak bisa yang namanya mau mewujudkan cinta sejati, cuman kamunya aja yang berjuang, cuman dianya aja berjuang gitu. Tapi sama-sama bertumbuh gitu ya. Perbanyak komunikasi mungkin, perbanyak rasa percaya diri satu sama lain gitu ya. Dan ini pun sebenarnya hubungan percintaan kalian diguided juga sama malaikat sama Tuhan gitu. Jadi kamu tidak bisa dengan sembarangan orang. Kamu lagi di align. Ini loh nanti jodohmu ini bisa jadi teman bekerja bareng juga gitu ya. Untuk teman bertumbuh. Jadi nggak bisa timpang gitu. Nah ini dia mau keluar dari tadi. Forgiving and learning. Iya, belajar dan memaafkan. Situasi cintamu harus banyak-banyak memaafkan dan belajar. Bebaskan diri. Membebaskan diri, self-love ke diri sendiri sebelum ketemu sama cinta sejati. Gitu ya. Ini berlaku juga di hubungan pernikahan. Ada juga nih, udah menikah masih mikirin mantan. Gitu. Ya udahlah, fokus sama yang sekarang gitu ya. Jika masih bisa diperbaiki, perbaiki. Gitu. Forgiving and learning, belajar memaafkan gitu ya. Saling belajar hubungan yang baik seperti apa, hubungan yang sehat seperti apa. Berikan juga effortnya, entah flirting gitu ya. Itu banyak sekali giving and receiving about love gitu ya. Memberi dan menerima tentang cinta. Oke, aku ambil satu kartu lagi. Oke, terbalik. Pesan dari semesta. Play. Tuh, banyak-banyak. Happy-happy dengan dirimu. Mainlah kemana gitu ya. Jangan terlalu fokus di rasa sakit hati gitu. Ketika kamu nanti bisa menikmati kehidupan, belajar main keluar gitu ya. Keluar dari goa, ketemu hal-hal baru nantinya. Gitu ya. Kita lihat lagi 30 hari ke depan. Kamu diminta untuk berbahagia sama dirimu. Gitu ya. Klarifikasi ya, semua tuh sejalan. Trust your intuition. Percaya sama petunjuk-petunjuk ilahi. Kamu tuh disayang sama semesta. Beberapa nih itu ya. Aku hewan peliharaan anjing tuh. Yang mau melihara anjing, sok monggo silakan. Udah diklarifikasi sama semesta. Sama kartunya. Oke.
Oke, beberapa ada yang melihat kupu-kupu jika berseliweran di sekitarmu. Ayo percaya sama intuisi, percaya sama kata batin gitu. Percaya sama petunjuk Tuhan. Itulah yang nanti nuntun kamu. Oh, aku harus ngelakuin ini. Aku harus ngelakuin yang itu. Bla bla bla, segala macam gitu ya. Oh, aku nggak boleh ngelakuin ini. Oh, aku nggak boleh ngelakuin ini. Gitu. Ikutin mana yang positif, mana yang negatifnya dihindarin gitu ya. Kayaknya aku butuh 2 lagi. Oke, unplug. Rehat sejenak, kasih ruang untuk dirimu. Liburan ke pantai, ya, nikmatin sunset, uh, enjoy your life gitu. Kamu juga diminta nih untuk grounding ke alam, ya, berenang kayak di laut. Tuh, 30 hari ke depan kamu nanti akan ada destinasi perjalanan yang mengarahkan dirimu ke wisata, tempat wisata yang ada air laut atau pantai. Ya, kalau udah ada tanda-tanda itu, jangan diingkari. Langsung jalanin. You can please everyone. Kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Ya udah, fokus aja di diri sendiri. Gitu. Ya, bottom of the deck-nya. You are awesome. Kamu ini adalah orang yang membanggakan. Even pun kamu masih belum terang dilihat orang, tapi prosesnya ini diminta untuk kamu diarahkan ke situ, itu ya. Terus jangan banyak-banyak giving too much ke orang lain. Jangan banyak-banyak meminta validasi ke orang lain. Coba validasi diri sendiri, masuk ke dalam diri sendiri gitu ya. Tiba-tiba ya kayak nanti kita bangga aja sama diri sendiri. Contohnya, oh iya 5 tahun yang lalu gue masih yang kayak begini. Sekarang ada di posisi yang wah banget gitu ya. Eh, time flies so fast gitu ya. Waktu berjalan dengan cepat, tahu-tahu aku udah punya pengetahuan ini. Tahu-tahu aku bisa nginspirasi banyak orang. Kayak gitu kan. Mm. Oke, ini aja pesannya dari aku. Udah 37 menit. Nanti kalian bosen dengarnya. Terlalu lama. Oke. Eh, sehat-sehat. Banyak berkah berkelimpahan di kehidupannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah mendengarkan pembacaan ini. Kalau suka, jangan lupa di like, di komen yang positif, subscribe, dan bagikan sama orang-orang yang membutuhkan pesan ini. See you next reading. Bye-bye. Salam damai.